Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya hanyalah milik Allah semata, karena berkat nikmat, hidayah, inayah, dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari, menit, dan detik ini. Yang terhormat, dosen protokol dan public speaking Nurlina Rahman, serta teman-teman yang saya sayangi dan cintai. Saya ucapkan baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Media Sosial Mempengaruhi Perilaku Remaja. Banyak dari kita yang setiap hari menggunakan media sosial dalam kesehariannya tapi tidak tahu apa definisi sesungguhnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaannya memiliki arti proses, cara pembuatan, memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. Media sosial sendiri didefinisikan sebagai sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog atau jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial itu sendiri mempunyai pengaruh positif dan negatif. Yang pertama itu ada positifnya. Yang pertama, untuk menghimpun keluarga, saudara, dan kerabat yang tersebar. Dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat dunia maya inilah itu bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat itu adalah situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Selanjutnya, ada dari negatifnya. Dari negatifnya itu, yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa saja yang dia kerjakan, namun keadaannya sangat berbeda 180 derajat jika kita bertemu dengan dia dalam keadaan real atau dunia nyata. Orang yang aktif di sosial media, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Kebanyakan. Yang kedua itu, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau berpergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak jalan itu malah asik dengan ponsel dan sosial medianya sendiri? Selanjutnya, berkurangnya privasi pribadi. Mengapa berkurangnya privasi pribadi? Karena dalam sosial media, kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar, kita mempublish yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Selanjutnya adalah kejahatan dunia maya. Ini sering banget terjadi di antara kita semua. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh remaja, media sosial digunakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini, menjadikan sosial media sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja saat ini. Misalnya, seorang remaja aktif bermain media sosial. Suatu saat, dia membuat konten yang bertujuan untuk mengupload ke media sosial seperti Instagram. Setelah mengupload, ternyata respon yang diberikan oleh followersnya baik dan menjadikan Instagramnya diikuti oleh banyak orang yang membuat dia menjadi lebih dikenal. Setelah itu, dia menerima banyak komentar-komentar negatif terhadap unggahannya yang terkadang mengomentari tentang cara berpakaiannya, tampilan make up-nya, sampai mengomentari badannya atau yang disebut dengan body shaming. Hal itu membuat si remaja mengalami depresi karena banyaknya komentar-komentar negatif tentang dirinya. Dengan adanya itu, dia mengalami gangguan psikis yang membuatnya menjadi pendiam ketika di sekolah, dan remaja ini menjadi mengurangi aktivitas atau kreativitasnya dalam berkonten, yang seharusnya tidak harus mengurangi itu. Di sini kita dapat melihat bahwa media sosial, khususnya media yang selalu digunakan oleh remaja yaitu Instagram, sangat memberikan efek atau pengaruh yang besar. Seperti yang kita tahu, terkadang
Hal yang kita lihat di media sosial bukanlah hal yang terjadi di dunia nyata. Di media sosial, kita selalu menampilkan kondisi-kondisi kita yang baik, tetapi pada kenyataannya, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Yang kita lihat di media sosial tidak boleh langsung percaya akan itu 100%. Media sosial bagaikan pisau, dia tidak bisa disalahkan atau dibenarkan. Kita hanya perlu belajar menggunakan pisau untuk mengukir patung yang indah, bukannya untuk membunuh atau melukai diri sendiri. Saya menganalogikan media sosial seperti sebuah pisau agar mudah dipahami, sehingga kita dapat menempatkan pada posisi yang tepat. Jadi gunakanlah media sosial dengan benar dan menyebarkan pesan dan ide-ide yang sangat bermanfaat, bukannya menyebarkan berita negatif seperti sara, fitnah, dan pornografi. Mari menggunakan pisau untuk mengukir patung yang indah, jangan gunakan pisau untuk melukai diri sendiri atau membunuh orang lain. Mari gunakan media sosial untuk membangun kreativitas remaja, jangan gunakan media sosial untuk menyebar kebencian, menyudutkan orang lain, atau membullying. Gunakanlah media sosial dengan bijak adalah suatu kewajiban. Para CEO ternama media sosial juga ikut berkomentar mengenai penggunaan media sosial semakin meningkat. Salah satunya ini adalah CEO Twitter yang bernama Di Costello menyebut Indonesia sebagai salah satu pengguna daring online terbesar di dunia. Lebih dari 3,5 miliar di bumi bergabung menggunakan media sosial. Kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di sosial media ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka yang seakan-akan menggambarkan gaya hidup mereka, yang mencoba mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sosial life mereka yang sebenarnya.